Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau bahas kenapa orang-orang itu banyak hipertensi. Rata-rata itu orang punya hipertensi gitu loh. Riwayatnya ada hipertensinya. Dan kenapa mudah banget orang itu kena hipertensi. Oke, saya mau bahas ya. Hipertensi itu apa sih? Ini saya ambil dari jurnal kedokteran STM ya. Sains dan Teknologi Medik tahun 2021. Judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi pada masyarakat di kampung Kota Pinang. Hipertensi merupakan manifestasi gangguan keseimbangan hemodinamik sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung ya, vaskular itu pembuluh darah. Yang mana patofisiologinya adalah multifaktor, sehingga tidak bisa diterangkan hanya satu mekanisme tunggal. Artinya banyak penyebabnya ya. Faktor yang mempengaruhi dibagi dua, yaitu yang melekat dan tidak dapat diubah dan yang bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu jenis kelamin, umur, genetik. Memang sih rata-rata laki-laki, tapi kalau setelah menopause itu perempuan juga meningkat faktor risiko. Jenis kelamin, umur, biasanya semakin tua punya hipertensi ya. Tapi umur ini sebenarnya nggak juga sih ya. Memang beresiko, tapi nggak semuanya. Ada juga orang tua yang berumur sehat-sehat aja, dan genetik. Genetik dalam artian gini loh. Kalau dia punya faktor dari lahir, per awal lahir itu udah nggak beres, berarti emang genetik. Tapi kalau dia lahir, ceknya semua normal, itu bukan genetik ya. Bayi waktu lahir itu. Dan faktor yang bisa diubah seperti pola makan, olahraga, dan lain-lain. Ini kesimpulannya apa ini? Coba kita lihat ya. Didapatkan hubungan bermana antara konsumsi alkohol dengan hipertensi. Nah, berarti alkohol itu bisa menyebabkan hipertensi. Terus ini di jurnal lain, pola konsumsi garam. Salah satu penyebab hipertensi itu garam ya. Garam itu kan ada natriumnya di dalamnya. Nah, natrium itu yang bikin hipertensi. Sedangkan natrium sendiri itu banyak kita temui, bukan hanya pada garam. Ya, memang kita masak pakai garam ya, supaya asin, supaya ini. Nah, eh, garam itu ada natriumnya. Natriumnya itu ada di mana aja. Itu banyak. Di yang suka kecap, ya, yang suka kecap itu juga ada natriumnya. Udah masakannya pakai garam, ditambah lagi kecap. Ini kan ada beberapa kecap nih. Per 15 milinya kandungannya natriumnya berapa? 15 mili itu sekitar 3 sendok teh. Ya mungkin kita makan pakai kecap itu 2 sendok kali ya, 2 sendok teh atau 1 sendok ya. Itu sudah 200, 100 sampai 200 natrium. Dan untuk asupan normalnya itu nggak lebih dari 2000, rekomendasi dari WHO ya. Dan banyak sih ini natrium selain pada garam, ada kecap, itu ada pada MSG itu juga sekitar 12% aja. Tapi walaupun 12%, tapi kalau banyak kan juga lumayan tuh 12% tuh. Kandungan natrium pada MSG hanya sepertiga dari kandungan natrium garam dapur. Tapi walaupun cuma sepertiga, kebanyakan juga menjadi penyebab hipertensi. Ya, sedangkan pada garam sendiri itu sekitar 1 sendok teh, yaitu 2300. Tapi kan nggak mungkin ya kita makan itu garamnya 1 sendok ya, terlalu banyak, keasinan. Nah, ini daftar makanan yang perlu diwaspadai ya. Makanan cepat saji ya, ada mie instan. Sebungkus mie instan itu 700 sampai 950 mg natrium. Dan itu kan sehari nggak lebih dari 2000 ya kandungan natrium. Ini 700 sampai 900, kalau sehari udah 3 kali, udah lebih. Makan mie 3 kali sehari itu bisa tensinya tinggi. Satu porsi ayam itu juga 2100 mili, udah uh, lebih dari 2000 kan. Ini dikutip dari alodokter.com.
pada kentang goreng juga sama, ikan asin dan lain-lain, frozen food itu juga natriumnya tinggi. Jadi perlu diwaspadai nih makan-makan cepat saji. Ya, wajar kalau tiap hari makannya ini ayam goreng, mie, udah tinggi natriumnya, nggak sehat kan? Wajar hipertensi. Anak-anak juga yang suka daging ini, ikan asap, daging sosis, frozen food lainnya, itu kan tinggi juga natriumnya itu. Ya, wajar nanti kalau udah gede, dikit-dikit hipertensi, dikit-dikit hipertensi. Makanan kaleng, ya, sarden misalnya, 200 sampai 700 mg per porsi. Ya lumayan tuh. Kalau sendiri dimakan udah sepertiganya sehari kita boleh. Ikan sehari kan 2000. Produk olahan susu. Produk olahan susu. Keju, mentega, margarin. Itu juga lumayan tuh. Yang suka pisang goreng, pisang keju, udah pisangnya digoreng, udah minyaknya, tambah keju lagi, ya apa ndak hipertensi itu. Walaupun cuma dikit ya, kalau terus-terusan kan juga menggunung nanti lama-lama. Sesuatu yang besar kan dimulai dari yang sedikit. Camilan itu dari 200 sampai 700 mg per porsi. Mana tadi? Oh salah. Camilan 250 sampai 400 mg. Kulit, ayam goreng, keripik, kentang dan lain sebagainya. Makanan-makanan ringan itu 200 sampai 400. 5 kali makan udah 2000. Seandainya 400, kita ambil 400 yang paling besar. 5 kali makan udah 2000. Dan itu udah batas maksimal natrium, asupan natrium orang dewasa. Anak-anak banyak lagi makannya, kan bahaya tuh. Biskuit, nah, pancake, kue kering, natrium ini. Satu porsi sereal instan bisa mengandung sekitar 200 sampai 300 mg. Ya lumayan lah. Ya itu intinya, konsumsi natrium yang berlebih bisa bikin hipertensi. Jadi kenapa orang itu hipertensi, tensinya tinggi, padahal udah ngurangin makanan kayak gorengan. Wah, belum tentu, jangan cuma gorengan, ya kan? Ini juga sereal dan biskuit sudah natriumnya juga sedang tuh. Cemilan kecil, mie, susu, makanan kaleng, ya itu kan garamnya banyak natriumnya. Jadi gimana caranya? Menurut saya sendiri, olah masakan sendiri dia. Kurangi kecap, MSG, garam, sausnya kurangin. Lebih sehat rebus-rebusan ya. Ikan direbus, sayur direbus. Nah itu lebih sehat sih menurutku ya. Selain faktor garam itu ada juga faktor psikis, misalnya ya terlalu banyak memendam emosi, itu kan bisa juga menjadi penyebab orang itu hipertensi. Jadi tertekan dia dari dalam emosinya, jadi menyebabkan dia hipertensi. Harusnya ada tekanan yang keluar, ada emosi yang meluap, tapi dia tahan ya, emosi, jadinya ada tekanan juga dari dalam, jadi hipertensi namanya. Jadi intinya kesehatan itu nggak cuma fisik ya, tapi psikis juga. Oke, untuk sementara itu dulu. Jadi semoga teman-teman yang mau sehat, jaga pola makannya, jaga emosinya, dan hiduplah sehat secara holistik. Itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.